Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Pribadi. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan terkait tugas dari Latsar Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi masing-masing. Yang pertama di sini ada dasar hukum dan uraian tugas. Untuk dasar peraturannya saya menggunakan Kepmenpan RB nomor 282 tahun 2025 untuk jabatan pelaksana penata kelola sistem dan teknologi informasi dan juga Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Untuk uraian tugas dari jabatan saya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama pengelolaan sistem informasi Puskesmas yaitu RME dan SIM. Selanjutnya ada pemeliharaan infrastruktur TI, backup dan recovery, dan juga keamanan data. Selanjutnya ada bantuan teknis atau troubleshooting bagi pengguna. Lalu ada pelayanan administrasi surat keterangan, contohnya surat keterangan sakit, surat keterangan sehat, dan surat keterangan berobat. Lalu ada pelaksanaan urusan ketatausahaan, analisis kebutuhan pelayanan untuk peningkatan kinerja TI, dan yang terakhir ada tugas kedinasan lain dari pimpinan. Selanjutnya identifikasi isu atau kondisi yang terjadi saat ini di tempat kerja saya. Di tempat kerja saya sendiri ada beberapa isu atau permasalahan yang akan saya jabarkan di sini. Di sini saya akan jelaskan ada 5 uraian tugas yang diidentifikasi yang mana masih belum optimal. Yang pertama ada administrasi surat keterangan. Untuk isunya adalah belum efektifnya proses pelayanan administrasi pembuatan surat keterangan karena masih ada input data manual yang berulang. Yang kedua, untuk analisis kebutuhan sistemnya, belum optimalnya analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi untuk mendukung efisiensi alur pelayanan pasien. Yang ketiga, pengarsipan digital. Belum tertatanya sistem pengarsipan digital dalam urusan ketatausahaan puskesmas. Yang keempat, keamanan data dan backup. Belum optimalnya pengelolaan keamanan data dan prosedur backup berkala pada server RME. Dan yang terakhir ada respon bantuan teknis, kurangnya kecepatan respon bantuan teknis kepada pengguna saat jam pelayanan puncak. Selanjutnya di sini menapis masalah dari uraian atau beberapa identifikasi isu sebelumnya. Untuk analisis prioritas masalah di sini saya menggunakan skala Likert yaitu 1 sampai 5. Dan dari beberapa masalah tadi, di sini ada beberapa isu strategisnya. Yang pertama, belum efektifnya administrasi sesuai surat keterangan. Yang kedua, belum optimalnya analisis kebutuhan sistem. Yang ketiga, belum tertatanya pengarsipan digital tata usaha. Yang keempat, belum optimalnya keamanan data dan backup, dan kurangnya respon bantuan teknis. Nah, untuk isu strategis ini sendiri sudah saya urutkan menggunakan skala prioritas atau prioritas masalahnya dengan skala Likert tadi, dan untuk urutannya sudah sesuai. Jadi yang pertama di sini peringkat 1 merupakan masalah yang seharus di secepatnya atau diprioritaskan untuk ditangani. Begitupun untuk urutan selanjutnya. Lalu untuk masalah tadi, di sini saya akan kembali menapis masalah yang saya informasikan sebelumnya dengan metode USG. Nah, di sini saya menentukan isu utama atau core issue. Dari 5 masalah tadi, saya ambil 3. Untuk core issue yang saya alami di tempat kerja saya, yaitu untuk urutan pertama ada belum efektifnya administrasi surat keterangan, yang kedua belum optimalnya analisis kebutuhan sistem, dan yang ketiga belum tertatanya pengarsipan digital tata usaha. Nah, untuk isu utama ini belum efektif proses pelayanan administrasi pembuatan surat keterangan karena masih ada input data manual yang berulang. Lalu untuk analisis akar masalahnya, di sini saya menggunakan metode Fishbone. Untuk masalah utamanya sendiri di sini inefektivitas administrasi surat keterangan. Nah, untuk metode Fishbone sendiri ada beberapa bagian yaitu man, method, mesin, dan material. Dan untuk akar masalahnya adalah inefektivitas administrasi surat keterangan tadi. Nah, untuk man sendiri atau orangnya,
Masalah yang dialami saat ini adalah rendahnya pengetahuan petugas terkait fitur RME dan juga kebiasaan cara manual. Lalu untuk metodenya, belum adanya SOP atau panduan teknis penarikan data otomatis dan juga alur verifikasi masih manual. Lalu untuk mesin atau alat yang digunakan, yaitu fitur autofill di RME sudah ada namun belum dikonfigurasi atau dioptimalkan. Lalu yang terakhir untuk material, data pasien sudah ada namun di database RME tidak ditarik ke format surat atau digunakan untuk pembuatan surat seperti itu. Lalu di sini selanjutnya matriks akar masalah dan solusi. Untuk masalah utamanya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, belum efektifnya administrasi surat keterangan atau input berulang, dan juga fitur untuk membuat surat keterangan itu sudah ada namun tidak dimanfaatkan. Lalu akar masalahnya di sini ada 3. Yang pertama kurangnya pengetahuan petugas mengenai fitur otomatisasi di RME. Lalu yang kedua belum ada panduan penggunaan fitur tersebut. Dan yang terakhir template surat tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi. Lalu alternatif solusi yang saya ajukan yaitu yang pertama optimalisasi fitur cetak surat otomatis pada sistem RME melalui sosialisasi dan pendampingan teknis. Yang kedua, pembuatan video tutorial atau buku saku digital mengenai langkah-langkah penggunaan fitur autofill di RME. Yang ketiga, standarisasi template surat di dalam sistem agar identitas pasien langsung terisi otomatis. Untuk sasaran solusinya sendiri, di sini untuk solusi yang saya sampaikan, di sini diharapkan dapat mengurangi waktu pelayanan hingga 50%, meminimalisir human error pada surat keterangan, dan juga meningkatkan kepuasan pasien dan juga petugas. Lalu untuk rencana aksinya atau langkah kerjanya yang akan dilakukan yaitu yang pertama koordinasi, yaitu melaporkan rencana optimalisasi fitur RME kepada kepala puskesmas. Yang kedua, konfigurasi dengan memastikan template surat di RME sesuai dengan standar administrasi puskesmas. Yang ketiga, edukasi dengan melakukan in-house training atau pembelajaran singkat bagi petugas administrasi atau TU. Yang keempat, implementasi, yaitu menerapkan atau penerapan cetak surat otomatis menggunakan data RME secara konsisten. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu mengukur waktu pelayanan sebelum dan sesudah optimalisasi. Nah, di sini ada dampak jika isu ini tidak diselesaikan, yaitu otomatis membuat pelayanan menjadi lambat, karena pasien harus menunggu lebih lama, karena petugas mengetik ulang data yang sudah ada. Lalu ada risiko human error-nya, karena diketik manual, maka ada kemungkinan kesalahan penulisan NIK, nama, ataupun alamat pada surat keterangan. Dan yang terakhir, ini inefisiensi SDM, dikarenakan petugas menghabiskan waktu untuk tugas repetitif yang seharusnya bisa diotomatisasi. Dan di sini ada data faktanya. Untuk pembuatan surat keterangan saat ini di tempat kerja saya yaitu kurang lebih 15 menit per pasien. Lalu ada sekitar 3-5% kesalahan data per harinya dan juga untuk waktu produktif terbuang itu sebesar 40%. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.